Baik, tes atau tidak tes? Telat terus. Uang sekolah mahal, Dir. Menghadapi tantangan Jam berapa ini? Jam berapa? Sekolah. dari orang yang kusayangi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Ananda Bapak Ibu dan Ananda mahasiswa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini dalam rangka kuliah umum dengan tema Explore and Learn the Future of Immersive ER Games. Sholawat beriring salam kepada Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang jahiliyah sampai ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan untayan kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Kepala Departemen Fisika Bapak Profesor Dr. Asrizal MSI, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Program Studi Fisika Bapak Dr. Harman Amir MSI, yang sama-sama kita hormati pemateri yang telah hadir bersama kita di ruang Zoom Bapak Ervin Ahmad Nur Hidayanto, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan yang kita banggakan, mahasiswa fisika yang akan menjadi agent of change generasi penerus bangsa. Agenda yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Wiwi Salsabila. Kepada Wiwi Salsabila dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila nsuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan sekaligus pembukaan kuliah umum oleh Kepala Prodi Fisika Bapak Dr. Harman Amir MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang kita hormati Bapak Kepala Departemen Fisika, kebetulan pada saat ini lagi mengikuti model penelitian, jadi beliau tidak bisa pada waktu ini, sebentar lagi bukan mudah-mudahan kita sampai sini. Kemudian yang kita hormati, mana saya melihat panggilnya siapa nih? Pak Ervin. Pak Ervin. Narasumber kita Bapak Ervin Ahmad Nur Hidayanto STR. Selamat datang, selamat bergabung Pak Ervin. Apa bisa mendengar suara saya? Masuk, Pak. Oke. Gimana di Batam sekarang, hujan atau cerah? Lagi badai, Pak. Badai tiap hari. Badai. Selamat Melaka ya. Selamat bergabung di kegiatan kali ini Pak Ervin. STR-nya apa nih? Kepanjangan ini? Sarjana Terapan Teknik. Oh, sarjana Terapan Teknik. Ini belum familiar dengan saya itu. Oke. Terima kasih Pak Ervin sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kuliah umum ini. Kemudian yang kita hormati Bapak Ibu dosen ya, yang walaupun ada kuliah pada hari ini sudah juga izin membawa mahasiswanya ke sini ya. Kemudian kepada anak-anak mahasiswa yang kami banggakan, Pak Kadep di sini, Pak Kadep, yang kami banggakan ya, semoga Anda belajar untuk bisa tadi saya pancing itu untuk pada kegiatan literasi keuangan tadi untuk bertanya sewaktu bertanya ya. Nanti saya harapkan anak-anak mahasiswa juga fokus dengan apa yang disampaikan, tolong simak dan pahami apa yang disampaikan oleh narasumber dari Pak Ervin ini. Oke. Cukup padat kita dapat pencerahan ilmu pada beberapa terakhir ini hari dengan Pak Jumat ya. Hari Jumat kita dapat ilmu dari Muhammad Salam ya, ST ya. Dia sudah memberikan wawasan kepada kita semua tentang artificial intelligence AI gitu ya. Yang dengan PTBCA ya tadi pagi tentang literasi keuangan.
Dan hari ini, pagi ini maksudnya, setelah kita akan masuk kepada yang nama AR Games, ya, pembelajaran ini, learn the future of immersive AR games. Jadi bagaimana pembelajaran itu sekarang menggunakan games kurang lebih. Saya tadi sama Pak Puja kurang paham kurang lebih seperti itu Pak Puja ya. Bagaimana dalam pembelajaran itu game itu bisa diinputkan di dalam materi sehingga jadi menarik, pembelajaran yang menyenangkan. Jadi materi yang akan disampaikan pada kali ini sangat kekinian ya bagi saya istilahnya gitu ya. Jadi dulu kita nggak mengenal ada AR seperti ini. Ada lagi namanya apa? Yang pakai VR, ada lagi VR. Ini teknologi yang terobosan sungguh luar biasa dalam pembelajaran fisika. Jadi kita harapkan tentunya hal-hal yang bersifat kekinian bagi Anda mahasiswa tentu ini menjadi suatu yang dimiliki wawasannya. Jadi jangan lagi pandai cuma dengan Google, cuma pandai dengan hal-hal yang standar gitu, tapi juga harus mengikuti perkembangan dari dunia digital kata orang sekarang gitu ya, digital. Jadi ada namanya AI, artificial intelligence, ada seperti ini, Anda semua harus melek dan tahu dengan hal seperti ini, harapan saya gitu. Oke, yang jelas tentunya kegiatan ini akan bisa kita ikuti sampai jam berapa? Sampai jam 10 nanti ya. Anda kalau bisa yang keluar kalau diikuti dengan baik. Ini orang-orang yang kita jadikan sebagai narasumber adalah orang-orang yang expert di bidangnya, ahli di bidangnya. Mungkin Pak Elvin usianya masih muda, tapi segi wawasan dan kemampuannya saya rasa kita akan bisa mendapat banyak dari yang bersangkutan. Oke ya, mungkin singkat saja biar lebih banyak nanti di dalam penyajian dan tanya jawab. Cukup segitu saja tadi yang bisa saya sampaikan. Kemudian karena ini kita membuka Pak Kadep ya, dengan kita semua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kuliah umum pagi ini dengan tema Explore and Learn the Future of Immersive AR Games secara resmi kita buka. Baik, demikian saja mungkin bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti kuliah umum. Semoga bisa mendapatkan banyak manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, pemaparan materi dari narasumber kita, Bapak Ervin Ahmad Nur Hidayanto, STR, dari PT Infinite Learning, yang akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Fuja Novitra, MPD. Kepada Bapak Ervin dan Bapak Fuja dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Departemen Fisika Bapak Profesor Dr. Asrizal, MSI. Yang kami hormati Kaprodi Fisika Bapak Dr. Herman Aminet, MSI. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu dosen Departemen Fisika. Yang kami banggakan mahasiswa Departemen Fisika. Dan yang teristimewa yang kami hormati Bapak Ervin Ahmad Nur Hidayanto dari Infinite Learning. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan kuliah umum dengan tema ini. Jadi kalau boleh cerita sedikit, ini bermula dari
diskusi kami Oh, dengan tidak. Bapak Kepala Departemen Enggak, atau sekitar tahun 2022 atau 2023 enggak biar katanya. bahwa kita sangat penting Kalau sekali kabar baik, oh, turi katanya. untuk mendigitalisasi kurikulum kita. Karena kalau kita lihat pada saat ini Biar- dengan fenomena perkembangan teknologi, dunia pendidikan juga harus relevan dengan itu. Nah, jadi kami sangat senang sekali kuliah umum ini bisa terlaksana. Kalau misalkan kita coba untuk melakukan sedikit penelitian, meneliti bagaimana perkembangan penelitian di dunia pada saat ini, khususnya di bidang pendidikan, AR, VR menjadi hal yang menjadi tren pada saat ini, di samping AI. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan dulu narasumber kita. Beliau ini merupakan mentor di Infinite Learning, mentor saya juga yang membantu kami memahami VR, AR di dalam pembelajaran. Beliau juga seorang CEO, jadi nggak main-main di narasumber kita. Beliau CEO dan founder For Happy Studio, sebuah startup yang di bidang ini, di bidang game development. Nah, saya cek juga ada salah satu game beliau yang sudah tersedia di Steam. Kalau Ananda tahu, Steam itu salah satu aplikasi yang menjual game-game. Nah, game beliau ada di situ. Nah, jadi luar biasa sekali narasumber kita pada hari ini. Oke, supaya bisa mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja kita persilakan kepada Bapak Ervin Ahmad Nurdianto untuk mempresentasikan materi beliau terkait dengan explore and learn the future of immersive AR games. Pada Bapak Ervin Ahmad Nurdianto kami persilakan. Cek cek. Halo, suara saya masuk. Cek, suara saya masuk, Bapak Ibu. Ya, masuk. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memperkenalkan tadi. Mohon maaf belum bisa menyebut satu-satu ya namanya tadi. Baik, saya mulai aja. Jadi tadi sudah sedikit diperkenalkan ya sama Pak Puja. Jadi kita seumuran teman-teman. Saya baru lulus kuliah 2 tahun yang lalu ya, hampir 2 tahun yang lalu di Politeknik Negeri Batam ya. Jadi kalau teman-teman cek mungkin di LinkedIn nanti. Jadi saya kuliah di Poltek Batam dan sekarang bekerja di Infinite Learning ya sebagai lead mentor game programmer. Dan di luar Infinite Learning saya juga sebagai CEO dan founder di For Happy Studio, sebuah studio game yang masih kecil sebenarnya, masih beberapa orang di Batam. Dan kita kemarin alhamdulillah sudah rilis game pertama kita, yaitu Let Me Out. Nah, jadi game ini tentang anak kecil, dia 10 tahun dan dia harus keluar dari desa ya, dan dia harus mencari ibunya. Jadi kayak ya game-game sedikit horor tapi nggak terlalu horor, lebih ke puzzle ya. Jadi ya sedikit perkenalan ya. Jadi
hari ini kita akan ngebahas apa sih sebenarnya gitu. Hari ini kita akan ngebahas tentang AR, spesifik AR, dan kita bakal explore dan belajar tentang masa depan dari teknologi imersif ya, atau kalau biasa kita lihat itu sebagai kayak teknologi yang berkaitan dengan visual gitu. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar VR gitu ya, dan lain-lain, itu sejenis ya, AR itu sejenis dengan hal itu. Jadi hari ini kita akan bahas ya, ada bahas tentang, yang pertama kita bahas XR atau Extended Reality ya. Jadi sebelum masuk ke AR, VR, dan lain-lain, kita akan bahas apa sih mereka itu, sejenis apa sih teknologinya, tuh kayak gimana sih, cara kerjanya bakal kayak gimana gitu. Dan terus yang kedua kita akan bahas tentang masing-masingnya. Dari XR itu ada 3 ya, VR, AR, sama MR. Dan yang akan kita bahas secara spesifik itu adalah AR, terutama di bidang games. Kenapa game? Karena saya sudah terjun ya di game industri ini sekitar 5-6 tahun ya. Jadi kita sekalian ngebahas itu gitu. Kemudian yang terakhir kita akan coba demokan yang mungkin kemarin pernah dibuat ya, yang dari saya dengan Pak Puja juga kemarin, mengenai demo pembuatan AR-nya. Jadi mungkin teman-teman supaya lebih tergambar aja gitu. Oke, teman-teman di sini ada yang familiar ya dengan mukanya beliau ini, yang paling atas, Tony Stark ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman nonton film Marvel gitu ya, ada adegan-adegan kayak Jarvis gitu ya, kemudian muncullah kayak semacam hologram gitu. Nah, itu termasuk dari XR, teman-teman. Jadi XR itu Extended Reality. Nah, dari apa yang kita lihat dengan mata telanjang kita, itu di combine dengan teknologi. Jadi kayak memanipulasi apa yang dilihat di mata kita gitu. Nah, salah satunya adalah VR juga. Nah, VR itu kalau kita lihat itu yang kiri bawah itu ada semacam headset ya, atau ya, jadi VR headset. Jadi ada perangkatnya lagi, dan banyak yang memproduksi ya. Dan mungkin akhir-akhir ini ada kayak dari Facebook atau dari Meta ya, dari Meta juga mengembangkan perangkat-perangkat seperti ini. Kemudian yang kanan bawah ada Pokemon kayak teman-teman ada yang tahu nggak game-game Pokemon Go gitu ya, kayak di HP ya teman-teman ya. Jadi dari teknologi XR ini yang paling dekat itu AR itu tadi teman-teman, AR atau Augmented Reality. Jadi ini sedikit video ya tentang ini, mungkin suaranya harusnya masuk ya. Ini Pokemon Go yang sempat viral ya 2016-an gitu, sekitar 8-9 tahun yang lalu. Itu dulu mungkin pernah main ya, atau mungkin sampai sekarang ada yang main ya. Jadi ini viral banget, dan ini teknologi AR kan masih baru, dan makanya orang pengen main karena memang ngerasain teknologi ini gitu. Kita coba play ya.
Jadi ini video 2016 ya teman-teman ya. Jadi teknologi ini sebenarnya udah lama banget, dari tahun bahkan sebelum tahun 2000 AR ini udah ada gitu, tahun 90-an. Dan kemarin viralnya itu 2016 ini dari game Pokemon Go ini teman-teman. Jadi konsepnya itu unik. Jadi teman-teman tuh bisa menangkap Pokemon dengan lokasi yang tertentu. Jadi kayak kita tuh dipaksa untuk keliling kota, keliling dunia gitu untuk mendapatkan Pokemon yang bahkan ada Pokemon yang langka banget gitu. Dan kita bisa jual Pokemonnya, bisa trading. Kemudian kita bisa lawan bareng juga yang kayak tadi ya, dan itulah kenapa game Pokemon tuh kemarin sempat viral banget. Karena ya itu. Jadi orang jadi banyak yang jalan-jalan gitu gara-gara main Pokemon ini. Nah, jadi ya teknologi ini bukan teknologi yang baru, tapi masih dalam penelitian gitu. Jadi kayak penggunaan teknologinya itu harus tepat gitu. Jadi momentumnya itu kalau untuk di game itu untuk sekarang belum sebesar Pokemon Go ya. Jadi ya begitulah. Oke, kita bahas extended reality ya teman-teman ya. Jadi yang aku bilang tadi XR ya. Jadi XR ini apa sih? Nah, XR itu yang konsep tadi ya, konsep kita itu memasukkan teknologi ke dalam physical environment ya, atau kita bisa mengganti apa yang kita lihat di depan mata, menambahkan sesuatu, mengganti sesuatu, atau apapun itu. Bahkan kita bisa mengganti seluruh dunianya gitu. Kita bisa melihat dunia lain dengan mata kita gitu, dengan dengan perasaan yang berbeda gitu. Kayak kita itu masuk ke dalam situ. Jadi extended reality itu. Nah, extended reality itu dibagi menjadi beberapa. Nah, yang paling umum itu ada 3 ya. Sebenarnya 2, cuman yang satu lagi itu gabungan antara keduanya. Nah, yang pertama itu yang sejenis Pokemon Go tadi, yaitu augmented reality. Jadi augmented reality itu kita menambahkan objek ke dunia nyata. Dan kita bisa berinteraksi ya, kayak ini yang kita lihat di gambar. Itu kita ada di dunia nyata, kemudian ada Pokemon ya di dalamnya. Dan Pokemon itu seakan-akan kayak berada di dunia kita gitu. Jadi tapi kita harus melihatnya ya melalui layar HP kita gitu. Jadi kemudian kita memasukkan unsur game di situ kan. Kita lempar dia pakai bola yang ada di HP kita sampai kena gitu. Nah, ini yang akan kita bahas secara detail ya nanti ya. Oke, kemudian ada virtual reality. Nah, virtual reality itu sebaliknya ya teman-teman ya. Jadi kita itu mengganti apa yang ada di dunia nyata menjadi dunia lain tadi. Jadi kita membuat dunia kita sendiri di dalam, entah itu di dalam game, entah itu film gitu ya. Kemudian kita menggunakan alat namanya headset. Nah, nanti semua dunia yang akan kita lihat di dunia nyata itu akan berubah menjadi dunia yang ada di virtual. Makanya namanya virtual reality. Mungkin yang rame sekarang tuh ada beberapa game ya, kayak beberapa game itu kayak game-game horor. Mungkin kalau teman-teman pernah ke mall-mall gitu ya, yang sekarang beberapa mall tuh ada yang menambahkan permainan-permainan virtual reality ini. Jadi game-game horor, terus masih banyak ada yang lainnya gitu. Nah di sini sayangnya kita harus membeli alat lagi gitu menggunakan headset ini, dan harganya bervariasi ya, ada yang murah, ada yang mahal juga. Dan maksudnya itu
Kalau misalnya yang AR tadi itu kita nggak perlu menambahkan perangkat lagi sebenarnya. Kita tinggal install aplikasi. Kalau HP kita support dengan augmented reality harusnya bisa gitu. Dan rata-rata HP-HP zaman sekarang itu udah support. Jadi enaknya augmented reality itu. Jadi lebih menjangkau luas untuk orang-orang penggunanya. Nah, kalau misalnya virtual reality itu nggak semuanya bisa main gitu. Kalau orang-orang di dunia ini belum tentu punya headset gitu. Jadi sedangkan untuk memainkannya itu kita perlu headset untuk yang VR ini. Cuman rasanya ya berbeda ya untuk yang virtual reality ini. Kalau untuk teman-teman yang tidak biasa, biasanya sedikit pusing ya, atau motion sickness ya. Jadi akan pusing biasanya. Kemudian yang terakhir itu ada mixed reality. Jadi menggabungkan keduanya. Nah, menggabungkan keduanya itu gimana? Yang VR tadi itu kan kita pakai kacamata tadi kan, pakai headset ya. Kemudian mengganti dunianya. Nah, kalau yang MR ini atau mixed reality, kita tetap bisa melihat dunia nyata kita. Cuman kita bisa menggabungkannya. Mungkin teman-teman yang paling deket ya, yang paling deket teknologi dengan MR yang sekarang itu adalah Vision Pro. Kalau teman-teman pernah dengar ya di Apple, produk Apple terbaru, Vision Pro, yaitu teman-teman bisa kerja, misalnya nih punya laptop gitu kan, terus teman-teman pengen bikin layar-layar di rumah gitu kan, teman-teman nambah layar baru, nah itu tinggal ditambah-tambahin jadi unlimited gitu, jadi kayak AR, cuman kita bisa ngelihat langsung dari kacamata dengan mata kita. Kalau AR biasa kan kita harus pakai HP ya. Nah, kalau yang ini kita pakai kacamata langsung dan bisa langsung menaruh-naruh bendanya gitu. Jadi gabungan lah antara keduanya. Dan kita bisa interaksi objek itu secara real time ya. Kita bisa memegangnya, kita bisa memindahkannya pakai tangan kita gitu. Jadi cara kerjanya itu di perangkatnya itu ada kameranya ya di setiap sisinya buat ngerekam tangan kita. Jadi dia itu akan mendeteksi pergerakan tangan kita, apakah dia lagi gestur tertentu misalnya atau memegang objek itu. Nah, jadi cara kerjanya kayak gitu. Dan itu masih dalam pengembangan dan harganya mahal banget untuk alatnya. Udah bisa DP mobil ya untuk beli alat MR ini aja untuk yang Vision Pro. Entah itu karena si Apple ini memang dia itu pengen bikin perangkat yang memang flagship ya, atau yang mahal-mahal ya. Cuman kita bisa memilih yang alternatifnya, sebenarnya ada yang murah juga, yang dari Meta juga atau dari Microsoft HoloLens gitu. Cuman ya untuk kita sih sebenarnya masih belum terlalu butuh banget kan kalau untuk membeli hal itu. Jadi masih bisa dibilang mahal sebenarnya. Jadi selanjutnya kita lihat ini tahun ini juga yang pas lagi Pokemon Go lagi naik ya teman-teman datanya. Jadi sebenarnya agak lama datanya ini, 2018 atau 16 gitu. Jadi sempat jadi bidang yang paling populer ya, atau yang paling digunakan, yang sering digunakan, yaitu gaming. Jadi sebenarnya AR itu nggak hanya untuk game aja, yang tadi kita lihat ya di Pokemon Go, ada banyak bidang-bidangnya, yang misalnya kayak ada misalnya penunjuk jalan. Kalau misalnya teman-teman buka Google Map itu bisa pakai metode AR, itu teman-teman bisa lihat jalannya itu kayak ada arahnya gitu, kayak di jalan rayanya itu ada panah-panahnya yang ngarah ke situ gitu.
Nah, itu salah satunya virtual travel ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tersesat gitu kan, misalnya di negara lain, nah teman-teman tinggal pakai aplikasi virtual travel gitu kan, supaya nanti teman-teman bisa diarahin berapa kilometer lagi misalnya gitu. Nah, itu secara imersif itu memang sangat berguna ya. Kemudian ada fashion, mungkin teman-teman sebenarnya secara nggak sadar sering teman-teman pakai face filter di Instagram. Nah, itu menggunakan teknologi AR, teman-teman. Jadi dia nge-tracking kepala kita, bentuk muka kita, kemudian kita ditambahin dengan mungkin biar lebih mulus lagi kulitnya gitu, bisa lebih putih gitu kan. Atau bisa nambahin topi gitu, bisa nambahin kacamata. Nah, itu pakai teknologi AR, teman-teman. Jadi AR itu basically ya dia scanner ya, dia scan objek gitu. Dia bisa apa aja, bisa gambar, misalnya kita punya gambar gitu, di scan, atau enggak ground detection, dia bisa ngedeteksi ground di dunia nyata, kayak kita lihat di lantai gitu kan, terus kita naruh di lantai apa, benda apa gitu. Nah, kemudian ada object detection tuh kayak kita punya misalnya bentuk-bentuk tertentu gitu ya, misalnya kayak silinder gitu ya, atau ya silinder gitu, botol, semua yang bentuknya mirip kayak botol, nah dia akan di scan gitu. Nah, YouTube-nya nggak bisa ada error 505. Coba cek deh. Kayaknya bocor ya, sorry. Oke. Error 505 ya. Oke. Oke, selanjutnya nah, jadi di AR ini gimana sih sebenarnya, kayak ekosistemnya itu kayak gimana sih gitu ya. Jadi di AR ini kita bisa pakai apapun ya teman-teman untuk bikin teknologi ini. Salah satunya game engine. Nah, game engine yang kita pakai untuk demo nanti itu adalah Unity. Nah, ada Unreal Engine juga, game engine ya. Mungkin teman-teman ada yang familiar atau enggak ada yang baru dengar juga gitu ya. Nah, di sini ada Lens Studio gitu. Jadi ada softwarenya untuk membuat AR ini. Nah, kemudian ada developer atau publisher ya, dari Microsoft, dari Bandai Namco, dan lain-lainnya. Itu ada yang membuat AR-nya, atau kita yang membuat, atau mereka yang memasarin, atau sebagai publisher itu bisa juga. Kemudian distribusinya itu kita bisa taruh di Google Play atau App Store, bisa di Microsoft juga, dan lain-lain. Kemudian ada game-gamenya di sini, Pokemon Go tadi, ada beberapa yang lainnya juga, mungkin saya belum pernah main ya. Cuma di sini banyak ya. Kemudian terakhir ke konsumen. Kemudian ada juga AR headset ya, atau yang sebenarnya MR tadi ya. Kalau ada headsetnya berarti ya mixed reality. Oke, kemudian next ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya di sini, game itu cukup besar ya penghasilannya, sebenarnya revenue-nya. Teman-teman bayangin Pokemon Go pas rilis kemarin itu hampir 2 miliar ya. 2 miliar dolar ya namanya. Itu berapa tuh? Itu kalau dirupiahin tuh bisa tuh kita kayaknya nggak usah kerja lagi ya teman-teman, bisa 7 turunan kayaknya. Jadi cukup besar pasarnya sebenarnya untuk yang 2016 kemarin. Oke, kemudian untuk AR ini sendiri perkembangannya itu cukup untuk marketnya sendiri itu cukup lambat ya. Kenapa? Karena ada beberapa barrier ya, atau pembatas untuk berkembang itu. Yang pertama, teknologi AR itu masih development. Belum semua orang itu aware dengan AR ini. Mungkin teman-teman kalau misalnya
mau main game atau misalnya apapun itu, pasti teknologi yang terdekatnya itu adalah ya udah game yang kayak biasa aja gitu, game yang bisa dimainin di HP gitu kan, atau enggak kalau aplikasi ya aplikasi di HP gitu, nggak ada kita tuh kepikiran untuk pakai AR gitu. Jadi memang AR ini pernah di masa kejayaannya, cuman ya nggak lagi gitu untuk yang sekarang. Cuman kita nggak tahu ya kalau misalnya ke depannya itu bakal ada masa kejayaannya atau nggak lagi. Jadi memang teknologinya itu masih dikembangkan, hardware-hardwarenya juga masih mahal, terus kurangnya inovatif konten. Jadi inovasinya itu kurang, banyak produk-produk yang nggak se-inovatif Pokemon Go ya. Jadi makanya sekarang nggak kelihatan lagi ya teknologi AR ini, kecuali yang tadi ya yang face filter tadi. Terus untuk ngasilin uang dari AR itu masih ini ya, masih dicari tahu ya, atau masih dieksplor gitu ya. Mungkin bisa kayak kan nyari duit di pembuatan game atau pembuatan aplikasi itu kan banyak ya, ada yang kita jual langsung premium gitu, atau misalnya bisa main dulu kemudian bayar atau trial gitu ya, atau enggak ada item-item yang bayar di dalamnya gitu. Nah itu ya masih eksperimental lah. Oke, kemudian kita pakai yang tadi kan sudah jelaskan, yaitu cara bikin AR tuh pakai apa sih gitu ya. Nah di sini kita pakai Vuforia Engine teman-teman. Jadi Vuforia itu kayak dev kitnya untuk AR gitu. Jadi kita sebenarnya pakai Unity Engine untuk pembuatan keseluruhan ya. Cuman yang kita pakai sebagai site ininya itu, atau apa namanya, pembuatan khusus AR-nya itu kita install Vuforia. Jadi kayak semacam plugin-nya. Nah, kita pakai Unity Engine. Nah, Unity Engine tuh apa sih sebenarnya? Jadi Unity Engine tuh kayak game engine. Kita bisa bikin game pakai aplikasi ini, Unity Engine. Dan diperkenalkan pertama kali 2005 ya. Nah, ini kita nanti bakal demoin pakai Unity Engine dan Vuforia. Oke, mungkin sedikit demo ya teman-teman ya. Kita sampai jam berapa ya Pak Puja ya? Kita sampai jam 12, tapi ada sesi tanya jawabnya juga nanti. Banyak ya waktunya. Oh, oke. Untuk diskusi mungkin lebih banyak diskusinya nanti ya. Oke, saya izin share. Sebentar. Sudah kelihatan Unity-nya nggak ya? Atau masih gelap ya? Atau sudah kelihatan ya? Masih Teman-teman. Nah, ada. Oh, masih gelap ya? Sebentar. Oke. Nah, ini jadi teman-teman, ini adalah Unity Engine ya. Mungkin saya nggak detail banget ya jelasinnya. Jadi nggak secara detail apa itu ngejelasin Unity Engine ya. Cuman pengen ngenalin aja ke teman-teman kalau oh ini loh aplikasi untuk membuat AR itu sendiri. Dan bisa buat VR juga di Unity ini. Cuman ya saya nggak ada alatnya. Dan di sini kita pakai AR karena memang gampang diimplementasi dan teman-teman nggak perlu beli alatnya. Teman-teman cuma butuh laptop yang punya webcam ya.
udah itu aja. Dan nanti kalau misalnya mau coba di HP juga bisa kalau misalnya udah di build. Nah, di sini kemarin pas pelatihan aku bikin ya semacam aplikasi pembelajaran sederhana ya, sebenarnya nggak terkonsep juga ya. Jadi kemarin tuh lebih ke kita nge-preview ada macam-macam hewan ya, kayak aplikasi untuk anak-anak sebenarnya, kayak mengenalkan hewan mungkin ya. Cuman di sini ide dasarnya adalah kita pengen orang itu ketika membaca buku itu bisa merasakan preview. Misalnya kayak kita nih lagi baca buku tentang fisika gitu ya, terus ada misalnya ada simulasi apa gitu misalnya. Nah itu kita bisa ngelihat simulasinya secara melalui animasi. Kita tinggal scan bukunya yang kita lagi buka di halaman berapa, kemudian dia akan muncul animasinya gitu. Jadi konsep dasarnya sebenarnya seperti itu. Dan ini kemarin dibikinnya jadinya ketika di scan sebuah gambar, dia akan muncul hewan-hewan dan bisa dipilih hewannya gitu, udah bisa di animasinya bisa di play juga. Jadi kita coba dulu ya. Di sini sebentar. Oke, terlihat ya muka saya. Oke, di sini agak nge-lag ya karena memang saya buka Zoom, buka Unity, semua saya buka. Ya, oke. Jadi di sini itu kita, oke, nge-lag. Oke, jadi di sini kita kelihatan ya, ini kamera laptop saya. Jadi ketika saya mau tampilin gambar yang kita mau kemarin, misalnya sebuah batu ya di sini kemarin ya sebagai targetnya. Nah itu akan muncul 3D-nya harusnya. Nah, sebentar ya. Nah kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada ayam. Ayam ini kita bisa animasinya kita bisa hidupkan. Kemudian kita bisa ganti ya dengan hewan-hewan lain. Nah, cuman dia mendeteksinya itu menggunakan gambar. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya cara mendeteksinya itu. Ada ya yang tadi saya bilang, ada yang object based atau ground gitu ya. Cuman itu ya bagian dari apa ya? Bagian dari teknik yang pertama tadi yang image target ya yang kita lihat di sini. Dan ya selain itu juga kita bisa menambahkan kayak menu-menu ya teman-teman ya. Jadi kita sebelum masuk ke kamera tadi kita bisa masuk ke menu-menunya. Ada kalau misalnya kita klik kita bisa ganti ke next scene ya atau page, itu bisa kita lihat nanti. Nah ini kemarin rencananya mau bikin kayak ada course-nya gitu. Jadi nanti pas diklik nanti akan muncul kayak sebuah tulisan gitu ya, kayak aplikasi pada umumnya lah. Dan kita menambahkan elemen AR-nya itu sendiri ya di dalam setiap aplikasinya gitu. Jadi plan-nya itu seperti itu sebenarnya. Oke. Mungkin untuk
demonya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk yang di sini kalau kita lihat ya di AR ini, kita juga bisa lihat di 3D scene ya. Kita bisa lihat behind the scene kayak hewan-hewannya ini yang kita udah taruh gitu ya. Dan kita ada sedikit ngoding sedikit ya di kita scripting ya. Kita bikin skripnya ya sedikit aja sih sebenarnya, nggak banyak. Kalau dibandingkan dengan kita bikin game yang saya buat kemarin tuh yang Let Me Out itu banyak banget ya, bisa ratusan skrip ya. Karena bikinnya juga 4 tahun ya, 3 tahun 4 tahun. Dan untuk yang ini ya bisa dibilang simple ya, untuk ya game-game simple. Dan kita bisa memasukkan logic lainnya. Kalau yang tadi kan kita cuman logic ya, bisa ganti hewan aja gitu. Nah, next kita mungkin bisa tambahin misalnya kayak kita bisa kontrol karakter kita scan di rumah kita bisa main di dalam rumah sama temen misalnya, terus ada karakter kita itu ada di dalam rumah kita gitu. Misalnya lagi berantem gitu kan karakternya. Nah, itu bisa kita idenya seperti itu. Dan untuk ide-idenya nggak terbatas ya teman-teman ya. Idenya itu tidak terbatas, batasannya cuman di imajinasi teman-teman. Jadi apapun itu bisa dilakukan ya di dunia game, di dunia apapun itu. Makanya kalau misalnya ada yang bilang game itu negatif ya, bikin kecanduan, sebenarnya apapun kalau misalnya berlebihan kan nggak baik ya. Jadi tergantung orangnya mau manage-nya itu kayak gimana dan memilih game yang baik itu gimana. Jadi ada kok game-game yang dia itu ya malah membuat kita tuh jadi meningkatkan daya ingat gitu. Ada game-game yang education gitu-gitulah. Iya. Mungkin sisanya kita bakal sesi diskusi aja ya mungkin ya Pak Puja mungkin. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh melalui sesi ini. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih banyak Pak Puja. kepada Pak Ervin. Oke, menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Ervin, memberikan kita gambaran bagaimana masa depan kalau misalkan kita hubungkan dengan bidang fisika, itu menggambarkan bagaimana perkembangan pembelajaran di masa depan. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang AR ini ya dan kawan-kawannya VR itu memberikan fungsi yang sangat signifikan dalam kita menggambarkan konsep-konsep fisika yang abstrak dan kompleks. Nah, ini tidak hanya di bidang pendidikan, juga di bidang NK pun juga sangat relevan. Kita bisa memvisualisasi konsep abstrak, konsep fisika yang abstrak, kemudian membuat simulasi fenomena yang cukup kompleks, ya seperti misalkan kita menggambarkan gerak planet dan lain-lain. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Pak Ervin. Kami persilakan. Nah, ini juga bisa kita lihat ya, nggak hanya Unity, Euphoria tadi yang diperkenalkan Pak Ervin, tidak hanya untuk membuat games, tidak hanya untuk membuat VR, tidak hanya untuk membuat AR, kita juga bisa membuat berbagai aplikasi belajar dengan ini. Jadi kami berharap nanti Anda bukan hanya menguasai pedagogi di sini, ya khususnya pendidikan ya, tetapi juga menguasai teknologinya. Nah, kami harap nanti ada yang lulusan dari kita, ada yang menjadi kayak Pak Ervin ini, jadi bisa mengembangkan game fisika, menjualnya di Play Store, menjualnya di Steam. Nah, itu kan bisa menjadi nilai plus sekali itu. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Ini kelas media pembelajaran fisika ini. Coba, mana nih orangnya? Silakan. Ya, bisa juga untuk skripsi ini. Nah, beberapa mahasiswa kita juga sudah mencoba menggunakan Unity, Euphoria dalam mengembangkan produk skripsinya. Oke, silakan dari kelas e-learning. Nah, ya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Al-Fadil, dari kelas Pendidikan Fisika A angkatan 2020. Dari materi yang dijelaskan dari Pak Erwin tadi memang sangat menarik, bahkan sampai hampir menjadi judul skripsi saya. Dan untuk pertanyaan kepada Pak Erwin, karena dari sebelumnya itu saya mendapatkan banyak permasalahan dari AR yang belum saya temukan masalahnya. Mungkin dari Pak Erwin ada solusi yang mau diberikan. Yang pertama itu bagaimana cara menarik bagi kami sebagai calon guru, menarik peserta didik untuk tertarik menggunakan AR. Dan yang kedua, bagaimana cara agar AR ini mudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dari smartphone. Nah, sejauh yang saya tahu, penggunaan AR pada smartphone itu biasanya menghidupkan mode developer, yang mana sama-sama kita tahu tidak semua orang yang pandai menggunakan opsi developer ini di HP. Nah, apakah ada cara lain Pak untuk menggunakan AR yang lebih praktis untuk kedepannya biar bisa digunakan lebih banyak orang? Dan sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kepada Fadil. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya agar teknologi ini bisa menarik perhatian peserta didik? Kemudian yang kedua, bagaimana AR ini supaya mudah digunakan? Ya, tadi katanya ada opsi developer ya, yang memberi kita keterbatasan. Bagaimana tips dan triknya? Silakan Pak Edwin. Pertanyaannya bagus, terima kasih Fadil. Jadi untuk supaya tertarik ya, sebenarnya yang paling penting itu adalah kontennya sebenarnya. Jadi kalau misalnya tergantung kita mau memperkenalkan produk AR-nya atau development AR-nya. Kalau misalnya kita produk AR-nya berarti kita harus membuat konsep yang cukup menarik supaya mereka tertarik untuk menggunakannya gitu. Kalau misalnya mereka nggak punya alasan kenapa mereka harus pakai, ya mereka nggak akan tertarik gitu. Sama kayak kita misalnya, kalau kita nggak punya alasan kenapa kita harus belajar fisika, kenapa kita harus belajar fisika? Kalau kita nggak tahu penerapannya kemana gitu. Dan kita akhirnya malas gitu kan belajar. Sama kayak AR juga. Kalau misalnya orang nggak punya alasan kenapa kita harus belajar AR, misalnya nih alasannya pengen membuat dunia itu lebih imersif gitu, pengen membuat belajar itu lebih imersif supaya lebih dapat ketika orang membaca tulisan tapi nggak dapat inti poinnya, kita dengan cara AR mungkin orang secara visual lebih nangkep gitu daripada video, orang bisa belajar lebih oke. Kalau misalnya teman-teman memberikan alasan itu kepada peserta didiknya, aku rasa sih mereka bakal tertarik ya, karena mereka punya alasan yang tadi. Nah, kedua mengenai developer mode tadi. Developer mode itu sebenarnya kalau misalnya teman-teman masih dalam pengembangan aplikasinya. Kalau misalnya sudah dirilis ke dalam Play Store atau sudah public, ya, kita sudah daftarkan ke Google Play Store, misalnya kita beli akunnya, kita taruh di situ, di ACC sama mereka, harusnya nggak perlu menghidupkan lagi ya, nggak perlu menghidupkan hal itu. Jadi itu untuk developer mode itu untuk pengembangan aja sih sebenarnya. Kalau misalnya sudah public, harusnya sih nggak perlu, dan itu cukup mudah kok, kayak membuka aplikasi pada umumnya sih. Cuman kekurangannya ya nggak semua HP yang jadul-jadul ya mungkin agak sedikit kurang ya di AR-nya. Jadi tapi aku yakin sih HP sekarang sih udah murah-murah ya, untuk speknya juga udah tinggi-tinggi ya. Jadi nggak ada sih barrier itu lagi. Jadi tinggal yang tadi aja sih sebenarnya, konten dan cara kita memberikan alasan kepada murid itu sih. Apakah terjawab? Oke, terima kasih Pak Erwin. Jadi jelas ya Fadil bahwa hal utama yang kita pertimbangkan adalah kontennya. Jadi jangan kita membuat aplikasi misalkan atau membuat 3D, tapi sebenarnya bisa diamati tanpa itu. Nah, itu tidak menarik bagi siswa. Tetapi ketika kita bisa menghadirkan sebuah fenomena yang memang tidak bisa diamati langsung oleh indera kita, itu yang kita buat. Nah, maka itu sangat menarik bagi siswa.
Nah, kemudian masalah opsi developer tadi ya tinggal didaftarkan saja ke Play Store ketika ada di SSC, ya aman itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Fadil? Ada feedback? Cukup ya. Yang lain, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebagai informasi, membuat aplikasi belajar saja, bahan belajar digital berbasis Unity ini, itu saya pernah coba meminta bantuan jasa untuk materi 4 kali pertemuan saja, itu harganya 5 juta. Coba bayangkan Anda bisa menguasai Unity Korea dan Anda bisa mempromosikan skill Anda dipakai jasanya oleh orang luar. Nah, coba bayangkan berapa penghasilan Anda. Jadi sangat beruntung sekali bagi yang bisa menguasai ini. Selain menguasai pedagogi, juga menguasai teknologinya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari kelas media pembelajaran. Nah, ini orangnya. Ini yang boleh kami ini. Ada yang mau tanyakan? Berat-berat ini. Iya, kalau nggak ada pertanyaan dari kelas media, nah C, nah, itu perintah langsung dari Pak Kadet. Nah, saya nggak bisa melanggar. Silakan. Atau Reza udah angkat tangan tadi, silakan Reza. Nah, Reza pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Pak terkait mungkin sama yang seperti disampaikan sama Pak Puja tadi terkait pembuatan media pembelajaran atau bahan ajar berbasis dengan VR atau IR ini Pak. Menurut dari Pak Ervin sendiri itu platform apa atau aplikasi apa yang paling sesuai untuk digunakan untuk membuat bahan ajar seperti itu Pak. Mungkin saja sekian, terima kasih. Oke, silakan Pak Erwin. Aplikasi apa yang relevan? Ya, rasanya tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Erwin. Menggunakan game engine seperti Korea, Unity, atau mungkin ada tambahan lagi dari Pak Erwin, silakan. Oke, sebenarnya banyak ya untuk pembuatan yang seperti itu ya. Jadi game engine itu kan kayak semacam teman-teman sama kayak memasak lah ya, memasak. Teman-teman mau masak nasi goreng, teman-teman butuh alat kan. Dan alatnya itu banyak. Teman-teman mau pakai wajan bisa, pakai apa lagi? Kalau misalnya nggak ada alat gitu kan, bisa misalnya pakai teflon gitu kan misalnya. Dan teman-teman bebas kan mau milih apa. Sama kayak gitu di pembuatan AR tadi itu banyak pilihannya. Ada Unity Engine, ada Unreal. Tinggal teman-teman nyamannya pakai yang mana. Teman-teman belajarnya itu pengen belajar yang mana gitu. Jadi kayak kita mau motong sayur kan nggak mungkin pakai pedang kan ya. Kita motong sayur pakai pisau kecil gitu kan. Kalau pakai pedang kan kebesaran. Kalau misalnya teman-teman cuman untuk belajar untuk AR misalnya, kalau pakai Unreal Engine mungkin terlalu berat kita belajar, terlalu komputer kita nggak ngangkat. Pertama, kedua terlalu banyak materinya. Nah, teman-teman bisa belajar Unity. Kalau Unity juga masih berat, bisa lagi turun lagi ke misalnya apa lagi ya? Banyak sih software-software yang di bawah itu yang lebih simple lagi dan lebih oke. Tinggal teman-teman, sebenarnya yang paling penting itu adalah konten dan teman-teman mau bikin apa sih sebenarnya. Kayak nasi goreng tadi, teman-teman mau bikin nasi goreng yang kayak gimana. Yang penting kan orang ngerasain nasi goreng yang enak kan. Bukan orang nggak mempermasalahkan teman-teman pakai wajan atau pakai teflon kan. Jadi menurut aku sih itu sih. Jadi banyak ya, ada Unity Engine, ada Unreal Engine, ada Vuforia tadi pun kalau nggak pakai Unity juga bisa, cuman ya bayar ya. Ada yang bayar, ada yang gratis juga sih. Cuman untuk pilihan itu teman-teman bisa explore apa aja sih yang bisa dipakai untuk bikin hal itu gitu. Jadi aku nggak bisa
ngasih mana yang terbaik, cuman teman-teman yang bisa merasakan sendiri mana yang terbaik buat teman-teman sih. Gitu. Oke, terima kasih Pak Ervin. Jadi gitu ya Reza. Jadi kuncinya kita harus konsisten. Kita harus serius ketika mempelajari sebuah aplikasi. Ya, kita konsisten di situ. Nah, dan yang penting idenya kita apa, mau bikin apa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau saya aja yang bertanya ya. Saya ini kan kemarin kita habis itu ya, habis belajar juga sama Pak Ervin. Bagaimana tips dan triks dari Pak Ervin supaya ya baik saya maupun mahasiswa semuanya itu bisa menguasai Vuforia, menguasai apa tadi Unity itu bisa lebih mudah. Nah, gimana tips dan triksnya? Karena ya kemarin kami juga belum terlalu berhasil ya, belum terlalu advance pemahamannya. Kira-kira bagaimana trik dan triksnya supaya kami bisa lebih advance menguasai aplikasi-aplikasi ini. Terima kasih Pak Ervin. Oke, mungkin tipsnya itu ada beberapa ya. Yang paling pertama, kita belajar by project. Jadi mungkin kita buat project sambil belajar gitu. Jadi ketika kita belajar, kita terapkan langsung ke project yang kita buat. Dan projectnya itu nggak terlalu besar-besar ya, dan nggak terlalu ambisius juga. Jadi buat yang kecil-kecil aja, yang simple-simple. Nah setelah itu, untuk belajar Unity atau Vuforia-nya itu bisa sebenarnya banyak ya untuk resource-nya, bisa di YouTube, bisa di Udemy, bisa di manapun. Cuman kalau misalnya ada mentor itu jauh lebih baik juga, bisa langsung ditanyakan belajar dari mana sih sebenarnya bagusnya. Kan ada alur pembelajarannya tuh, ada learning journey-nya. Nah jadi kadang kita kalau misalnya nggak tahu, itu biasanya langsung lompat ke yang langsung advance-nya gitu. Padahal ada fundamental yang harus kita pelajari. Nah, jadi mungkin lebih di explore-nya itu lebih ke kita tuh harus belajar yang mana dulu sih gitu. Nah, untuk Unity itu sendiri, kita harus belajar Unity-nya dulu sebelum masuk ke Vuforia. Jadi dipelajari cara kerjanya game engine ini kayak gimana sih gitu. Dia itu pakai apa namanya, untuk pengembangan itu apa aja yang perlu kita pelajari, konsep-konsep dasarnya. Kayak misalnya oh ternyata di Unity itu banyak simulasi-simulasi fisiknya juga, dan oh ternyata di Vuforia itu misalnya Vuforia, oh ini fundamentalnya itu harus belajar ini dulu, nggak langsung ground detection, image target dulu gitu. Jadi ada learning part yang harus kita apa ya, nggak boleh kita lewatin sebenarnya, ada fundamentalnya gitu. Nah yang ya itu yang kedua, yang paling penting sih yang pertama tadi sih, kita learning by project gitu, langsung bikin project, kita ditantang untuk membuat fitur itu gitu, gimana caranya. Nah itu pasti ada bahan-bahan kayak ya sekali lagi nasi goreng ya. Nah kita mau bikin nasi goreng, kita ditantang untuk bikin nasi goreng. Nah bahan-bahannya kita riset gitu kan, kayak bahan-bahan apa aja ya untuk bikin nasi goreng ya. Oh butuh bawang, oke kita ke pasar dulu. Terus oh butuh nasi, oh kita masak dulu nasinya gitu. Jadi kalau misalnya kita melewatkan fundamentalnya, kayak kita itu nggak tahu nasi itu harus dimasak, kan jadinya kita masak beras goreng kan jadinya. Nah jadi kayak gitu, jadi ya itu analogi yang keren sih ya, atau mungkin karena lapar aja kali ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak ya, udah mulai lapar kita. Oke, jadi gitu ya, kalau dari Pak Edwin tadi, pertama-tama kita memang harus learning by doing, dengan melakukan. Pak Edwin tadi learning by project, kita persiapkan dulu apa yang sebenarnya mau kita lakukan.
Bapak, iya Pak. Oh ya. Halo Pak Ervin. Halo, halo. Oke. Maaf Pak Ervin, tadi listriknya mati. Oh, mati. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Cukup? Cukup ya? Oke. Alhamdulillah pemaparan dari Pak Ervin tentang AR, VR, dan apa tadi MVR, mix ya. MR. Sekalian, mungkin bisa terkait dengan skripsinya nanti. Kita simpulkan bahwa AR ini sangat relevan pada saat ini, bisa memvisualisasi konsep yang abstrak, mensimulasi fenomena yang kompleks, dan ini juga sangat urgent dan bisa memberikan pendekatan pembelajaran yang menarik bagi siswa, bisa mempersonalisasi pembelajaran, dan juga bisa mengatasi keterbatasan waktu dan ruang. Mungkin cukup sekian kuliah umum kita terkait dengan VR, AR dalam pembelajaran. Kami tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa. Ya, terima kasih kepada Pak Ervin. Kita. Dengan berakhirnya sesi diskusi tadi, berakhir pula lah kegiatan kuliah umum kita bersama PT Infinite Learning. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri kegiatan kuliah umum kita hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah, robbil alamin. Terima kasih kepada Bapak pemateri, Bapak Ervin Ahmad Nur Hidayanto yang sudah berkenan hadir di ruang Zoom kita. Dan mohon maaf jika ada kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita keluar dari ruangan ini, kita berfoto bersama pemateri kita dan mohon di pin. Dan Bapak Ibu dosen semoga untuk berkenan ke depan untuk mengambil foto bersama pemateri. Sesi pertama kita berfoto bersama Bapak Ibu dosen terlebih dahulu. HP siapa? Sapi. HP siapa?
Foto lainnya foto dong. Satu, dua, tiga. Nanti satu, dua, tiga. Tiga ya. Satu, dua, tiga. Izin lalu. Ya. Pak Ervin, terima kasih banyak sudah sempat ya hari ini berbagi sharing dengan kami. Mungkin kami endkan ininya Zoom-nya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.